praktis menjadi satu tumpuan di gelandang bertahan bagi Persija Jakarta. Dan dia starting line up dari Persija ya? Ya, masuknya nama-nama yang selama ini memang menjadi tumpuan Persija. Saya pikir ini sebuah angin segar bagi Persija untuk bisa memperbaiki performnya, dan mungkin ini Mengeningkan cipta sejenak nampaknya untuk Coach Miroslav Vianu. Ya, tentunya kita juga seluruh pecinta sepak bola di tanah air mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya atas meninggalnya Coach Miroslav Vianu. ya, karena beliau masih menurut berita masih sempat melatih Persebaya di pagi hari. Betul, betul. Kita juga praktis terkejut seluruh insan sepak bola di Indonesia saya rasa atas kepergian Coach Vianu yang di musim lalu luar biasa berhasil membawa Persela Lamongan menduduki satu tingkat di atas Persija Jakarta pada saat itu di peringkat keempat, dan juga berhasil membawa Arema Indonesia pada saat itu ya. Betul, secara track record pelatih ini cukup baik. Dan inilah dia starting 11 dari PSPS Pekanbaru ya. Iya, membuktikan bahwa Mundari Karya akhirnya memakai 3 pemain di belakang karena Mundari melihat pemain depan Persija mengalami masalah. Dan perdana bagi tim SAR asal ibu kota Jakarta. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama Persija Jakarta versus PSPS Pekanbaru. Di mana di layar televisi Anda Persija mengenakan kostum oranye hitam yang menjadi kostum kebanggaannya atau kostum apabila dia bermain di kandang, berada di sisi sebelah kiri, dan juga PSPS Pekanbaru mengenakan kostum biru-biru di sisi sebelah kanan layar televisi Anda. Faktor pertahanan dari Persija juga menjadi fokus utama dari Coach Iwan Yen, di mana pasca ditinggal oleh Precious Emujirae, nampaknya Fabiano Rosa Beltram menjadi satu-satunya benteng terakhir bagi Persija Jakarta karena dia hanya didampingi oleh beberapa pemain junior saja yang di belakang. Betul. Perubahan yang signifikan dilakukan oleh Persija musim ini, lebih banyak memakai pemain-pemain muda, dan bukan hanya Persija, tren ini sementara lagi in atau lagi baik-baiknya untuk semua tim ISL. Beberapa tim kita tahu Persisam, bahkan Pelita Bandung Raya kemarin juga hampir 80% pemain muda. Bahkan kita lihat di Persija sendiri di bangku cadangan mereka menyisakan ada 6 nama yang merupakan pemain muda usia 20 tahun ke bawah, Bung. Betul sekali. Dan tentu saja Coach Iwan Setiawan berharap banyak dari seluruh pemain muda yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Iya, saya pikir ini sebuah langkah positif. Semua tim yang berlaga di ESL lebih rasional dalam melihat pembelanjaan pemain, kemudian target mereka, dan hal ini tentunya sangat mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, terutama regenerasi tentunya, Bung. Tapi kita saksikan tadi beberapa sentuhan dari Kanote Makan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa inilah dia salah satu momok di gelandang serang dari kubu PSS Pekanbaru yang pada saat ajang Inter Island berhasil menghentikan langkah Sriwijaya pada saat itu. Sriwijaya FC. Jadi harus diantisipasi. Satu-satunya gol PSPS kala itu diciptakan oleh Kanote melalui aksi individunya. Ya, beberapa media juga sempat menyoroti duet Kanote Makan dan juga Ndiaye Pape yang dinyatakan belum terlalu padu. Apakah ada sedikit kendala komunikasi oleh dua pemain ini? Iya, selain kedua pemain ini, pemain lain tentunya juga perlu komunikasi, dan kita tahu bahwa PSPS Pekanbaru mempunyai persiapan kalau secara umum tidak terlalu baik karena mereka baru persiapan 1 bulan sebelum Inter Island Cup, sehingga tidak terlalu optimal, dan tentunya di pertandingan-pertandingan pertama mereka perlu adaptasi yang lebih karena pertandingan sesungguhnya adalah di kompetisi ISL, Bung. Kembali kali ini mitra sepak bola Persija Jakarta. Terlihat sangat jelas kan kedua tim masih bermain begitu berhati-hati.
Ilham cobakan lepaskan tembakan pertamanya tadi, namun masih jauh dari sasaran mitra sepak bola. Kita masih mengingat aksi-aksi Ilham pada saat masih bergabung bersama Persija Jakarta sebelum akhirnya dia bergabung bersama Persib Maung Bandung. Memang pemain yang satu ini dikenal cukup lincah dan harus menjadi sorotan untuk Fabiano Rosa Beltram. Betul. Kedua tim dari komposisi di lapangan kita melihat lebih banyak menumpuk gelandang di lapangan tengah. Setuju. Sehingga kita melihat hingga menit ketiga ini kedua tim masih banyak bermain di lini tengah, saling mencari kelemahan masing-masing. Oh, sebuah aksi kali ini mitra sepak bola. Kita saksikan persis seperti yang kita bicarakan tadi. Betul. Inilah dia pemain yang harus diantisipasi lini belakang dari pertahanan Persija Jakarta. Anote makan. Betul. Dan aksinya selalu melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak penalti seperti gol yang terjadi ketika mengalahkan Sriwijaya FC. Betul. Karena seperti kita ketahui inilah dia pemain yang memiliki tendangan dan akurasi yang begitu tinggi. Mungkin di Persija juga mereka memiliki seorang nama yaitu Ferry Komul yang tidak dapat diturunkan pada laga sore hari ini. Betul. Ferry Komul juga memiliki tendangan spekulasi yang cukup baik. Sangat disayangkan Ferry tidak dapat diturunkan. Kita masih menanti aksi-aksi dari para senior Persija, Ismet, Amarzuki dan juga Ahmad Afandi. Sepak pojok kali ini. Wow, hampir saya mitra sepak bola. Kembali kali ini PSPS Pekanbaru mencoba membangun serangan. Ade Suhendra. Diblok saja tadi bola oleh Amarzuki. Kembali Ade Suhendra. Sedikit demi sedikit PSPS Pekanbaru mulai menjajaki barisan pertahanan dari Persija Jakarta, Yan. Tentu saja ini menjadi warning tersendiri. Iya, beberapa pemain yang hadir di kubu PSPS adalah pemain yang punya jam terbang banyak. Setuju. Di Liga Super Indonesia. Kita tahu ada Emilham, Ade Suhendra, Slamet Riyadi, dan Amrizal, serta Bobby Satria, Bung. Ya, Saya pikir pertandingan ini akan sangat menarik karena kedua tim mempunyai plus minus. sebuah percobaan dari mitra sepak bola dari Park Hyun Min. Pemain yang baru saja melakukan atau melakoni laga perdananya bersama Persija Jakarta. Baru saja bergabung, langsung dipercaya menjadi starter oleh Coach Iwan. Selamat Riyadi tadi. Ade Suhendra, mitra sepak bola. Glenn Polukan. Maksudnya berikan kepada Ndiaye Pape. Berbahaya mitra sepak bola. Kamu temakan. Berhasil diblok tadi oleh Amarzuki. Berbahaya, Yan. Ya, justru di menit-menit awal ini Persija lebih ditekan oleh kubu tamu. Walaupun secara rekor pertemuan PSPS belum pernah memenangkan pertandingan ketika melawan Persija di Jakarta, Bu. Oh, hampir saja blok yang kurang sempurna tadi. Inilah dia yang menjadi fokus utama dari Coach Iwan Setiawan, Yan. Ya, di latihan terakhir Coach Iwan selalu mengulang koordinasi lini pertahanan karena di 3 laga awal mereka kebobolan cukup banyak, 3 gol, Bung. Ya. Bahkan belum satu pun memenangkan pertandingan. Tentunya diharapkan hadirnya Ismet Sofyan dan Amarzuki di lini tengah dan membantu lini pertahanan mereka lebih kokoh tentunya. Bertemu Pugliara yang diberikan tugas khusus untuk bisa awal lini tengah dari Persija Jakarta. Namun juga di beberapa laga awal Persija, Pugliara juga belum menunjukkan tajinya sebagai seorang gelandang serang, ya. Betul. Pemain ini sebenarnya sudah akrab dengan kubu Persija karena pernah bermain sebagai pemain Persija walaupun kemudian keluar dan kembali lagi. Namun komposisi baru dengan melakukan mix pemain senior kemudian melakukan pemain
mudanya saya pikir ini adalah proses yang harus dilewati oleh kubu Persija. Ya, memang secara statistik PSPS Pekanbaru belum sekalipun merasakan kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Karena apabila seperti yang kita bicarakan tadi, kekuatan berimbang, Yen. Betul. Terbukti di hampir 10 menit awal ini barisan pertahanan dari Persija Jakarta mendapatkan tekanan-tekanan yang cukup berat dari para pemain PSPS Pekanbaru, terutama dari Kano Temakan tadi. Iya, ini dia Ismet Sofyan. Sepak pojok kali ini mitra sepak bola. Seperti biasa, Fabiano Rosa Beltram melakukan overlapping tadi untuk bisa close-kan gol, dan tidak jarang gol-gol lahir dari kepala dan juga sepakan Beltram apabila dia melakukan overlapping, ya. Betul. Hal ini harus diantisipasi oleh para pemain, terutama lini belakangnya, Bung. Kembali Persija Jakarta mencoba ambil inisiatif untuk menyerang mitra sepak bola. Ya, memang sangat dirasa, ya, kehilangan seorang BP dan juga Pedro Javier pada sore hari ini tidak dapat ditampilkan karena ada urusan keluarga. Itulah dua orang ngeruh saya rasa bagi lini depan Persija Jakarta, ya. Iya, oleh karena itu Iwan Setiawan sudah menekankan bahwa dia pada pertandingan ini mempersiapkan tim bermain dengan umpan-umpan pendek, Bung, karena mereka tidak mempunyai target man yang cukup besar, tinggi di lini depan. Devi Rizky mitra sepak bola, begitu mudah dipatahkan serangan-serangan dari Persija Jakarta oleh para pemain belakang PSPS Pekanbaru, yang saya setuju sekali tadi dengan komentar dari Bung Yayan bahwa PSPS diisi oleh lebih dari separuhnya oleh para pemain berpengalaman, ya. Tentu saya ini menjadi modal tersendiri. Ya, Kapten Amrizal juga salah satu orang yang paling berpengalaman di PSPS Pekanbaru. Betul. Amrizal bahkan pernah bermain untuk Sriwijaya FC yang kala itu menjadi juara ISL. Ya. Rohichan tadi. Satu nama yang dielulukan Rahmat Afandi nampaknya belum mendapat suplai bola, ya. Berbahaya kali ini. Diane Pape. Anu Temakan. Masih makan sendirian dia. Memang Makan diberikan instruksi untuk bisa mengeksplorasi lini tengah. Luar biasa mitra sepak bola. Wow. Sebuah jangan tadi dari M. Ilham, mantan penyerang dan juga main sayap dari Persija Jakarta, Hen. Iya, pemain asal Makassar ini memang punya pengalaman banyak bermain dengan Persija, bahkan sempat bermain untuk tim nasional senior dan mempunyai mobilitas cukup tinggi, dan hal ini mungkin menjadi perhatian khusus bagi pasukan Iwan Setiawan. Selain kedua pemain asing PSPS, Kanote dan Pape, mereka juga mempunyai M. Ilham dan Ade Suendra yang selalu muncul sebagai lini kedua. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Makan. Kembali kali Robertino Pugliara, maksudnya berikan kepada Rahmat Afandi. 10 menit telah berlalu, masih belum mendapatkan suplai bola matang Rahmat Afandi, karena memang aslinya dia bukan merupakan striker murni, ya. Betul, dan kita lihat bahwa di kubu PSPS pun 3 pemain belakang yang dipatok oleh Coach Mundari Karya adalah pemain-pemain senior yang berpengalaman. Kita tahu Simi Jul pernah, Simi bahkan Amrizal pernah bersama membela Sriwijaya FC, dan ada Bobby Satria juga merupakan punggawa yang pernah membela tim nasional SEA Games kita. Amarzuki, laga perdananya di musim ASL yang baru bersama Persija Jakarta. Masih para pemain Persija Jakarta mitra sepak bola mencoba membangun organisasi permainan, berkomunikasi. Saya rasa menerapkan bola-bola pendek juga cukup baik untuk dilakukan bagi Persija. Ya, cukup baik aksi Josimi. Ya. Intercept yang cukup baik, memotong bola.
Anito Wahyu juga sangat piawai Bung dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kita Betul. masih menantikan apakah ada strategi khusus bagi Persija untuk bisa menerapkan bola-bola mati untuk menghasilkan gol, minimal mencetak sebuah peluang. Iya, Anandito kita tahu bahwa beberapa kali dia menjadi solusi dari kebuntuan lini Setuju, depan. setuju. Dan hal ini memang terjadi ketika semua tim mengalami kebuntuan di lini depan, maka tendangan-tendangan bebas atau free kick akan menjadi sebuah kunci kemenangan. Ya. Yeswendra tadi mencoba melakukan pressing ball dari jarak jauh untuk menghindari Karya. Ya, ini dia yang saya bilang Mundari Karya dan pelatih Iwan Setiawan adalah sama-sama mantan pemain tim nasional Indonesia, sama-sama pernah menjadi kapten kesebelasan Pelita Jaya. Ya. Yaye Pape coba melewati Syahrizal di situ mitra sepak bola. Dikawal juga oleh Mumin Aliansyah. Kita masih melihat apakah sepak terjang dari para pemain muda yang dimiliki oleh Persija Jakarta dapat mengimbangi para pemain senior. Contoh saya seperti Leo Saputra yang sangat disayangkan sudah tidak bergabung bersama Persija. Betul, Leo, Andri Tani, bahkan Bambang Pamungkas. Sebuah percobaan pertama kali ini mitra sepak bola dari Park Kyung Min. Saya rasa inisiatif melakukan tendangan jarak jauh juga harus atau patut dilakukan oleh Persija, Bung. Betul, karena kita tahu bahwa Persija hanya menyisakan Rahmat Afandi di depan. Iya. Dan secara postur Rahmat Afandi tidak terlalu ideal. Betul. Namun pemain ini mempunyai kecepatan. Ismet Sofyan dan Emil Ham, Ya, mantan rekan setim betul. ketika masih di Persija Jakarta mitra sepak bola, dan memiliki sprint yang cukup kencang kedua pemain ini. Bahkan Ismet kita tahu di detik-detik terakhir tutupnya pendaftaran bagi pemain untuk putaran pertama sempat diisukan bermain untuk Sriwijaya FC Ya, bersama penggawa lainnya Ramdhani Lestaluhu. betul. Namun akhirnya kecintaan yang cukup tinggi terhadap klub lamanya Persija Jakarta membawa Ismet untuk kembali berlaga di Indonesia Super League bersama klub lamanya Persija Jakarta. Iya. Kecintaan pemain bisa mengalahkan nilai dari rupiah yang mereka Iya. terima, Bung. Setuju sekali. Kalau kita melihat penampilan lini sayap dari Persija Jakarta, kita tentu saja masih mengingat satu nama yaitu Hasim Kipu, Bung. Betul. Yang sekarang berkostum Arema Indonesia. Betul. Ya, kita saksikan. Saya rasa kalau kita menghitung beberapa menit, Rahmat Afandi hanya memegang bola tidak kurang dari 5 menit, Bung. Ya. Dari sentuhan bola memang belum efektif apa yang dilakukan oleh Persija dalam membangun serangannya. Setuju. Justru penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh PSPS Pekanbaru. Dan juga ada satu fakta yang cukup unik di mana Persija Jakarta pada musim lalu merupakan salah satu klub yang dikenal tangguh di lini Belakang ya. belakang. Hanya mengalami kebobolan 36 gol saja, ketiga terendah setelah Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura. Iya. Tentu saja ini menjadi motivasi tersendiri bagi Fabiano Rosa Beltram untuk bisa mengakomodir lini belakang dari pertahanan Persija Jakarta. Emil Ham mitra sepak bola, pemain yang sempat bersinar dulu bersama timnas Indonesia dan juga Persija serta Persib Maung Bandung. Dari Karya mulai memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Adi Suendra sudah dilakukan. Oh! Hampir saja mitra sepak bola. Yaye Pape. Oh, saya rasa pemain belakang Sismi Jol juga sudah mulai membantu lini depan dari PSPS Pekanbaru, Bung. Ini merupakan sebuah warning, Bung, di awal babak pertama ini. Betul. Antisipasi bola-bola pendek
yang dilakukan melalui tendangan free kick, dan menjadi target adalah selalu pemain-pemain asing mereka yang sejauh postur tinggi. Ini selalu menjadi bola rebound dari kedua pemain ini sangat berbahaya, Bung. Ya, kita ketahui ada 3 pemain yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi menjulang. Ada Simijol, Anote Makan, dan juga Ndiaye Pape. Dan saya rasa akan unggul di bola-bola atas. Akan sangat berbahaya apabila pemain Persija terus memberikan kesempatan PSPS Pekanbaru untuk mengembangkan permainan dari bola-bola atas. Karena cukup lengkap komposisi yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Mereka memiliki pemain pengumpan seperti contohnya Amil Ham. Dan Ade Suhendra juga sangat baik dalam memberikan umpan-umpan matang yang siap untuk disambut oleh Kanote Makan dan Ndiaye Pape. Ade Suhendra kali ini mitra sepak bola masih mencoba mencari celah. Dan saya rasa cukup jelas, Bung, penguasaan bola praktis dikuasai oleh PSPS Pekanbaru, Bung. Saya ini merupakan PR yang harus dibenahi oleh Coach Iwan Setiawan. Ya, justru sebagai tim tuan rumah, mereka saat ini justru dalam keadaan tertekan. Dan perlunya determinasi dan kerja keras untuk bisa Offside, keluar, Bung. Bung. Ndiaye Pape tadi terjerat dalam posisi offside mitra sepak bola. Ya, memang Coach Iwan Setiawan juga mengakui bahwa strategi menduetkan Park dengan Rahmat ibarat sebuah perjudian begitu, Bung Yeyen. Betul. Karena kedua pemain ini baru saja tampil bareng dalam sesi latihan sepekan terakhir ini. Memang agak sedikit riskan untuk bisa menduetkan 2 pemain yang baru saja bertemu dan harus bisa melakukan sebuah keakraban secara instan. Karena memang apabila kita melihat Pedro Javier dulu sangat kompak dengan BP pada saat itu. Betul. Kehilangan beberapa pemain kunci tentunya sangat terasa. Namun ya, sepak bola akan jalan terus dengan kompetisi yang ada, Bung. Dan tentunya dengan upaya ini lebih membantu mempercepat perkembangan sepak bola terutama usia muda, Bung. Dan tentunya ini akan membantu Saklab Prima karena tahun ini di 2013 kita akan menghadapi SEA Games Ya, di setuju. bulan November, dan pemainnya adalah pemain di bawah usia 23 tahun. Dan disinilah tempatnya tentunya untuk menentukan pemain-pemain terbaik yang bisa membela Garuda Muda kita. Aninito Wahyu tadi sangat baik saya rasa. Tendangan bebas yang dieksekusi oleh Aninito Wahyu, namun sayang bola melengkung tadi masih dapat diblok oleh barisan pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Kembali kali ini Persija Jakarta mitra sepak bola. Devi Rizky tadi. Sebuah tendangan tadi. Sentuhan pertama saya rasa, Bung, dari Ya. Rahmat Afandi. Ini dia yang saya bilang bahwa Rahmat Afandi secara postur tidak baik, tapi pemain ini punya naluri yang cukup baik, bahkan punya kecepatan, dan ini yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Iwan Setiawan, Bung. Memang ada satu fakta di balik pertandingan atau laga yang cukup panas pada sore hari ini, karena kedua klub yang saling bertanding pada sore hari ini mitra sepak bola sama-sama membutuhkan kemenangan perdana mereka di ajang ISL Betul. yang tengah memasuki pekan keempatnya. Tentu saja ini merupakan sebuah kerja keras yang harus bisa diakomodir oleh seluruh pemain Persija Jakarta apabila ingin memenangkan laga yang cukup krusial pada sore hari ini. Oh, sebuah kemulut tadi mitra sepak bola. Dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Selamat Riyadi. Ditempel begitu ketat Anindito Wahyu, mantan striker dari Mitra Kutai Kartanegara.
Memang saya rasa sebuah keputusan yang tepat menghadirkan Anindito di Persija Jakarta. Pemain yang satu ini akan bisa lebih dipoles lagi untuk bisa melakukan determinasi dan untuk menyeragamkan permainan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Anindito Wahyu kali ini. Iya. Mulai bangkit Persija sejak menit ke-15 tadi sudah beberapa kali tekanan dilakukan. Iya. Pelan namun pasti pasukan muda Iwan Setiawan ini. Kembali sepak pojok kali ini mitra sepak bola. Masih belum membahayakan gawang dari Pudin tadi. Iya. 3 kali corner berturut-turut, Bung, di tempat yang sama. Kembali kali ini mitra sepak bola. Iwan Setiawan mulai memberikan arahan-arahan pada anak asuhnya. Oh! Hampir saya mitra sepak bola tadi. Sebuah tendangan corner kick yang hampir saya diselesaikan dengan baik oleh Park Kyung Min pada menit ke-24 ini. Iya, bola-bola mati akan menjadi senjata ampuh bagi kedua tim yang sama imbang. Dan kita lihat corner ketiga dirubah arahnya oleh Anindito. Gawang jauh di mana Park Yung-min berada dalam posisi bebas sekali. Sentekan kaki kirinya belum membuahkan hasil, masih tipis di samping gawang. Setuju dengan ucapan Bung Yayan tadi, nampaknya Persija juga sudah mulai panas begitu, Bung. Betul. Seperti mesin diesel, agak sedikit telat panasnya. Oh, Anindito tadi maksudnya melewati lini tengah dari PSPS Pekanbaru. Mantan rekannya M. Ilham. Saya rasa kemenangan juga menjadi harga mati bagi Persija Jakarta, Bung. Karena setelah laga ini Persija akan melakoni laga yang cukup berat bertemu Sriwijaya FC, Bung. Betul. Dan tentunya tekad ini sudah dicanangkan oleh Iwan Setiawan untuk mengangkat motivasi pemainnya untuk keluar ke tur berikutnya. Bugliara. Coba tadi boleh diberikan kepada Devri Rizky. Kembali kali ini, Kano temakan. Rizky masih mencoba otak-atik, dia berikan kepada Park Kyung Min. Dikurung tadi pertahanan Persija oleh PSPS Pekanbaru. Dua umpan kali ini, oh! Begitu mantap tadi sebuah tangkapan dari kiper senior Amin Syarifuddin. Iya, sebuah aksi yang dilakukan oleh Mukmin dari sektor kiri berhasil membantu lini depannya. Sebuah tendangan percobaan dari luar kotak penalti masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Amin. Ya, Coach Muda Rekarya juga dalam laga pada sore hari ini menginstruksikan bahwa para pemainnya harus bisa menguasai lini tengah untuk bisa mematikan pergerakan para pemain Persija Jakarta. Dan saya rasa sejauh ini cukup efektif strategi yang diterapkan oleh Mundari Karya. Kita saksikan Konete Makan banyak sekali menguasai lini tengah. Kita saksikan kembali mitra sepak bola. Ades Wendra masih mencari rekannya di sana. Oke, Adi kembali ke Ades Wendra tadi. Oh, dipotong saja Nindito. Kita saksikan Coach Iwan Setiawan juga sudah mulai gusar, Bung. Ya. Mulai memberikan instruksinya di pinggir lapangan sana. Ya, saya rasa memang Persija berada di situasi yang cukup sulit. Dan ini juga PR yang cukup besar bagi Coach Iwan Setiawan, di mana di 2 laga awal beberapa pemain dan saya rasa para punggawa dari Persija belum bergabung. Jadi butuh waktu. Karena memang biasanya sesuatu yang instan itu kurang baik, Bung, hasilnya, Bung. Betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Coach Iwan atau pelatih-pelatih Sartono, kemudian Simon dengan banyak memberikan jam terbang terhadap pemain muda, saya pikir suatu hal positif. Karena kalau kita melihat tetangga kita Malaysia, Vietnam maupun Thailand, mereka sudah melakukan ini jauh-jauh sehingga semua pemain, bahkan para pemain muda akan bermunculan sendirinya. Dan ini kompetisi tertinggi, Bung. Artinya
untuk memilih pemain timnas kelompok umur berapapun tentu mengambilnya dari kompetisi tertinggi. Kita lihat di bangku cadangan, Bung. Kita lihat Adiksi, kemudian Fahriza Agama, Delton, dan ada satu nama Abdul Lestalu, bahkan Rudi Setiawan ada di bangku cadangan Persija. Pemain ini rata-rata berumur 20 sampai 21 tahun, Bung. Sebenarnya Coach Iwan juga masih memiliki opsi lain, yaitu ada Johan Juansa juga di sana, Bu. Betul. Namun hadirnya Ahmad Zuki membuat sementara Johan Juansa diparkir. Oh, kembali sebuah kesempatan kali ini tersepak bola. Sedikit kocar kacir pertahanan dari Persija Jakarta. Oh, sebuah bicycle kick tadi dipertontonkan oleh M. Ilham. Ya, saya rasa situasi seperti ini yang harus bisa diantisipasi oleh lini belakang Persija Jakarta. Sangat terlihat, Bung Yeyen, begitu kocar kacir para pemain lini belakang dari Persija Jakarta. Ya, terutama para pemain mudanya ya, Bukmin, bahkan Sahrial. Nah, situasi ini tentunya bisa dinetralisir oleh para pemain senior seperti Ismat Sofyan, kemudian Fabiano dan Ahmad Zuki untuk memberikan motivasi lebih dan lebih mengcover pemain-pemain ini. Ismat Sofyan tadi, pemain yang acap kali mencetak gol dari bola-bola mati juga. Saya rasa Persija Jakarta tidak akan kehabisan para eksekutor tendangan bebas. Rohichan, pemain berkebangsaan Nepal. Yaya Pape tadi mencoba nerobos Fabiano Reza Beltram, mitra sepak bola. Balik Pape kali ini. Rohichan. Oh, hampir saya mitra sepak bola. Wow. Terlalu deras tadi bola bagi Kanu Temakan. Sebuah serangan balik kali ini mitra sepak bola. Bertino Pugliara. Oh, jelas sekali, Bung. Tidak adanya sebuah komunikasi di sana, Bung. Menyebabkan aliran bola sangat mudah terputus. Iya, sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh Bobby Satria. Dengan cepat, disiplin pemain belakang PSPS selama ini masih bisa menghentikan setiap serangan. Membuat aksi Pak Chuming dan Rahmat Avandi belum terlihat optimal. Ya, dalam situasi seperti ini sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan, Bung Yayan? Sebetulnya dari komposisi pemain seperti yang kita katakan tadi di atas kertas begitu berimbang dan juga sebuah keputusan yang sangat baik memasukkan banyak nama pemain muda di sana. Namun dapat kita saksikan, Bung, Persija Jakarta tampak quote and quote sedikit kurang padu begitu, Bung Yayan. Iya. Perlunya determinasi, kemudian semangat bertanding yang harus ditingkatkan, Bung, karena mereka bermain di kandang di depan ribuan supporternya, tentu harus mempunyai motivasi lebih, Bung. Dan kita tahu bahwa para pemain muda ini cukup fresh secara physically. Setuju. Harus lebih diberikan motivasi dan memberikan penampilan terbaik. Tentunya ada pressure ketika misalnya PSPS masuk ke daerah pertahanan atau setengah lapangan atau apapun, karena kita melihat sejauh ini hingga menit ke-32 PSPS terlalu luasa bermain. Setuju sekali, Bung Yayan. Seolah-olah PSPS tampil di kandangnya sendiri. Begitu. Betul. Karena memang faktor mental juga menjadi fokus utama dari Coach Mundari Karya. Dia menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bisa meningkatkan mental dan semangat bertanding mereka. Agar seolah-olah mereka tidak bermain di nerakanya Persija, Bung, di GBK. Ya, bagi pemain-pemain PSPS mungkin Coach Mundari agak sedikit lebih mudah karena beberapa pemain adalah pemain-pemain yang memang mempunyai jam terbang. Setuju. Ini yang agak berat untuk kubu Persija karena belum banyak pemain muda yang punya jam terbang cukup. Walaupun pemain-pemain ini adalah binaan Persija di Persija U21. Balik kali ini mitra sepak bola, Anindito tadi. Ismet Sofyan. Pugliara.
belum terlalu maksimal perannya Robertino Pugliara bagi Persija Jakarta. Saya rasa apabila ada Pedro Javier pada sore hari ini, Pugliara mungkin saya di bangku cadangan begitu ya. Iya, komposisi yang ada ya memang kreator lapangan tengah harus bekerja lebih maksimal karena kita tahu bahwa lini depan mereka dihuni 2 pemain yang baru saja bergabung. Dan kita tahu pemain belakang daripada PSPS Pekanbaru cukup bermain disiplin. Ya, setuju sekali. Mental mereka memang seolah bangkit begitu untuk bisa melawat ke kandang klub sebesar Persija Jakarta. Saya rasa memang ini sebuah inspirasi yang cukup baik. Kembali kali ini Mitra Jeffrey Rizky. Archeon Min sedikit ditarik ke sektor sebelah kiri. Masih mencoba melakukan pressing para pemain Persija Jakarta. Min Aliasa. Simijo juga sejauh ini cukup baik untuk bisa menahan gempuran dari pemain Persija Jakarta. Berbahaya kali ini. PSPS balik menyerang. Karena tembakan tadi maksudnya berikan kepada Jaya Pape Latir. Saya rasa Rudi Bogel Setiawan dan juga Johan Johansa juga bisa menjadi nama yang baik untuk dimasukkan, Bung. Betul. Sebenarnya Coach Iwan Setiawan masih punya alternatif pemain. Namun nampaknya Coach Iwan juga ingin melihat komposisi yang dia turunkan untuk starting line up-nya ini. Karena saya rasa apabila tidak ada perkembangan, ada baiknya memberikan kesempatan kepada pemain lain. Kali ini Mitra sepak bola berbahaya. Sebuah sepakan dari Slamet Riyadi. Tidak ada kawan tadi di sana. Di blok saya tadi bola Mitra sepak bola. Adi Suhendra. Balik PSPS Pekanbaru mulai melancarkan serangan-serangan baliknya. Jeffrey Rizky. Oh, berbahaya Mitra sepak bola. Apakah akan berbuah penalti? Setelah kiper Amin Syarifudin tadi melanggar Rahmat Afandi nampaknya, Bung Yeyen. Iya, kita lihat dari tentunya kita tunggu tayangan ulangnya. Apakah benar-benar menyentuh? Karena di sini ada Bung Yeyen nih, ahlinya offside dan juga pelanggaran. Dengan analisa-analisanya Bung Yeyen. Kita masih menunggu. Secara pemandangan tentunya kalau ada tayangan ulang, angle-nya ini dia. Kita saksikan, Bung. Oh, jelas, Bung. Memang, iya. Memang benar. Iya, aduh. Ada sebuah sedikit pelanggaran dilakukan oleh penjaga gawang Amin. Setuju sekali. Saya rasa ini mutlak wasit. Ini hukuman penalti dan kartu kuning. Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi mengarah keluar gawang. Setuju. Sehingga kalaupun tadi mengarah ke gawang, Amin harusnya diberikan kartu merah. Dan kita saksikan Mitra sepak bola. Apakah ini akan memberikan keuntungan sendiri untuk Persija Jakarta? Sang eksekutor Fabiano Rosa Beltram. Selama ini hampir tidak pernah miss melakukan tendangan penalti. Saksikan Fabiano dan gol! Gol, 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 gol! Akhirnya pada menit ke-37 ini, seorang pemain keturunan Brazil, Fabiano Rosa Beltram, berhasil memecah kebuntuan dengan sepakan penalti yang cukup keras tadi di sudut sebelah kiri gawang dari Amin Syarifudin. 1-0 skor sementara untuk tuan rumah Macan Kemayoran Persija Jakarta. Iya, gol kebuntuan dipecahkan oleh Fabiano Rosa Beltram, mendapatkan hukuman penalti pada saat pelanggaran dilakukan oleh penjaga gawang Amin. Lesakan kaki kanannya cukup maksimal, tidak bisa dihadang atau antisipasi oleh penjaga gawang Amin. Berubah kedudukan 1-0. Saat ini Persija memimpin atas tamunya PSPS Pekanbaru. Ya, setelah tadi memang kita saksikan dalam tayangan lambat ada sedikit kontak tadi antara kaki dari kiper Amin Syarifudin dan Rahmat Afandi. Saya rasa memang wajar wasit memberikan
tendangan penalti Betul. kepada Persija Jakarta. Dan saya melihat ini sebuah blunder yang dilakukan oleh Amin karena pada saat bersamaan sebenarnya Rahmat Afandi sedang melakukan duel dengan pemain belakangnya. Dia tidak harus keluar dari sarangnya. Kali ini kubu PSPS mencoba bangun serangan melalui kaki M. Ilham tadi mitra sepak bola. Ismet kali ini menguasai bola. Ya, semoga saya dengan keunggulan 1-0 ini dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi kubu Persija Jakarta, Bung, untuk bisa keluar dari tekanan PSPS Pekanbaru, Bung. Ya, Ya, saya lihat. persis seperti yang kita bicarakan tadi, Bung. Nampaknya Johan Juansa juga sudah disiapkan. Ya, kita tahu bahwa Johan Juansa pemain muda yang mempunyai determinasi setiap dia bermain, Bung. Tentunya hal ini diharapkan oleh kubu Persija yang sampai menit ke-39 ini belum bermain secara apa yang diharapkan oleh Iwan Setiawan tentunya. Ya, secara keseluruhan memang dapat kita saksikan. Saya rasa PSPS Pekanbaru lumayan mendominasi, Bung, Betul. pertandingan pada sore hari ini. Namun memang Dewi Fortuna masih bersama Persija Jakarta. Ya, Berhasil berikan tendangan penalti tadi. Skor sementara 1-0 mitra sepak bola untuk tuan rumah Macan Kemayoran Persija Jakarta. Kembali kali ini PSPS Pekanbaru ambil inisiatif untuk menyerang. Adis Wendra. ya, kontribusi yang cukup besar tentunya sudah diberikan oleh Rahmat Afandi. Setuju? Walaupun dengan tubuh kecil, mungil, dia berhasil menciptakan sebuah peluang penalti tadinya. Devi Rizky kali ini. Kembali Devi Rizky. Ya, Sekilas mirip dengan Rudy Bogel Setiawan. ya, tidak merupakan pelanggaran karena hanya kontak body atau body charge saja, Bung. Sejauh ini penampilan dari wasit yang memimpin pertandingan cukup fair. Betul. Devi Rizky main Persija Jakarta bernomor punggung 77. Cukup senior Devri, pemain berusia 25 tahun. Betul. Menjadi gelandang sayap bagi Persija Jakarta. Sang kapten dari SPS tadi kita saksikan, Amrizal. Ya, Nampaknya juga ada instruksi khusus bagi Ismet, Bung, yang Ya. bermain untuk comebacknya pada sore hari ini. ya, kita belum melihat aksi Ismet yang Ya. biasanya banyak melakukan overlap bahkan Setuju. menjadi kreator di sektor kanan. Setuju? Kehadiran Ismet tentunya sangat dibutuhkan oleh Persija yang rata-rata mempunyai pemain muda dan tentunya Ismet Sofyan bisa menjadi kreator bahkan motivasi bagi mereka. Betul. Nampaknya Diane Papelatir ya kembali bergabung di lapangan. Seharusnya Kanu Temakan memegang peranan penting bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa mengeksplor di tengah bagi PSPS, Bung. Namun sebuah tendangan kali ini mitra sepak bola dari Ade Suhendra, begitu keras tadi tendangan yang dilesakan oleh Ade Suhendra. Ya, sebuah percobaan lagi-lagi dilakukan oleh lini keduanya. Rebound mentality yang terlambat dilakukan oleh Kanote. Ya, sebuah bola rebound tadi yang cukup berbahaya bagi Galih Sudaryono. Ya. Sudah bersiap-siap di sini dia Papelatir. Ya, ini yang saya lihat di kubu Persija bahwa ketika para pemain PSPS Pekanbaru masuk ke dalam pertahanan, mereka masih leluasa menguasai Ya. bola. Tidak ada pressure atau pressing terhadap para pemain PSPS sehingga Betul. mereka leluasa membidik gawang dengan tendangan dari jarak jauh. Elian sedikit gonta-ganti atau men-switch posisinya. Kali ini bergerak di sektor sebelah kanan. Rohichan sedikit tidak setuju dia dengan keputusan wasit mitra sepak bola. Skor pun
Masih 1-0 untuk keunggulan sementara bagi Persija Jakarta. Dan saya ingin sedikit mengutip pernyataan dari Bung Yayan tadi bahwa Ismet memang tidak tampil seperti biasanya, Bung. Ya. Justru di saat atau kondisi-kondisi seperti ini, inilah peran Ismet yang begitu sentral dan sangat dibutuhkan untuk bisa menyisir dari sayap sebelah kanan, Bung. Betul, seperti halnya yang diharapkan terhadap Rahmat Afandi Setuju. dan Amar Zuki. Selamat Riyadi kali ini mitra sepak bola. Mencoba melewati back senior Ismet Sofyan. Kembali memberikan bola pada Ade Suhendra kali ini. Wow. Oh, Glenn Polukan. Wow. Hampir saya dari mitra sepak bola. Nampaknya Glenn Polukan tadi mengambil inisiatif yang cukup baik, melakukan tendangan langsung. Saya rasa sontak lini belakang dari Persija terkejut, Bung, Betul, dengan aksi Glenn tadi. berhasil melewati Mukmin Jom Glenn Polukan, hampir saja menggetarkan gawang Persija, membentur Mister. Kita tahu Glenn Polukan pernah dipanggil ikut seleksi oleh Peter White saat itu untuk menjadi salah satu penggawa tim nasional Indonesia. Balik kali ini, SPS Pekanbaru melalui kaki Kano Temakan. Maksudnya kepada M. Ilham tadi, salah umpan Kano Temakan. Sementara itu di babak pertama ini masih menyisakan sekitar 1 menit untuk laga di babak pertama. Si Mijol tadi kembali kepada Makan. Ya Pape, 1 menit ada tambahan waktu yang diberikan mitra sepak bola. Oh, jelas pelanggaran, Bung. Betul. Amar Zuki tadi melakukan tackling dari belakang. Ya, tentu saja ini sangat merugikan bagi Persija di sisa waktu di babak pertama ini karena Kano Temakan mempunyai akurasi tendangan bebas yang cukup keras, Bung. Betul. Dan ini peluang tentunya terakhir bagi PSPS di babak yang pertama ini. Akankah bisa menyamakan kedudukan? Saya rasa ini kesempatan terakhir bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa minimal menyamakan kedudukan di babak pertama ini. Kali Sudaryono memberikan instruksi pada rekan-rekannya untuk bisa buat pagar hidup di sana. Kano Temakan! Hampir saja tadi menggetarkan gawang dari Persija Jakarta, Bung. Seperti yang setelah kita ulas tadi, Bung, inilah pemain yang memiliki akurasi tendangan bebas yang begitu baik. Iya, hampir saja, Bung. Danlah dia mitra sepak bola akhir dari laga di babak pertama ini antara Persija Jakarta melawan PSPS Pekanbaru, di mana skor sementara 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta lewat gol Fabiano Rosa Beltram melalui titik putih tadi. Kami akan segera kembali dengan ulasan babak pertama. Tetaplah di Indonesia Super League Antv.